Hadirlah di tengah-tengah kami. Naungi kami Tuhan, tudungi kami, pelihara kami dalam kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Kami rindu, kami boleh merasakan kasih Tuhan malam ini. Berkati kami dalam anugerah-Mu yang besar. Pelihara kami dalam kasih-Mu yang tiada batas. Naungi kami dengan korban yang sempurna daripada-Mu, agar kami beroleh kemurahan lebih nyata lagi, baik secara rohani maupun secara fisik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan. Muliakan nama-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tadi sempat terganggu saudaraku rekaman kita. Ibu Ren udah bagus? Udah ya, puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami menyampaikan salam kepada kita semuanya. Shalom. Haleluya. Ya. Baik Bapak Ibu, suara saya agak serak, jadi saya agak kita sudah belajar bersama-sama Joy, ditarik turun ke bawah dulu sedikit. Cek. Ya, sedikit aja, sedikit. Baik, Bapak, terlalu banyak. Cek. Jangan sampai karena suara saya serak. Baik Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama-sama. Ya, mohon maaf suara saya memang sudah sangat sangat pecah sekali. Jadi ya dimaklumilah. Kadang-kadang kalau saya harus pelan-pelan berdoa, banyak orang tidak mengerti, saudara, tidak memahami. Dipikir saya itu tidak bisa berdoa. Tapi itu pun saya maklumi juga karena memang suara saya sudah pecah, saudara. Tapi banyak orang tidak memaklumi, tidak memahami. Tapi itu pun ya harus kita maklumi orang-orang yang tidak mengerti ya. Memang suara saya sudah agak makin parah akhir-akhir ini. Selain daripada memang banyak mengeluarkan suara, baik waktu pelayanan maupun dalam doa-doa, jadi makin sulit untuk dia kembali pulih, saudaraku. Ya, kemarin saudara ada paling sedikit ada 2 tujuan iblis dalam ibadah kita Selasa. Karena udah beberapa kali kita juga
tutup tidak ibadah hari Selasa karena kita mengikuti kemarin itu KKR Natal. Nah, kita perhatikan bahwa paling sedikit ada dua tujuan iblis menghancurkan ekonomi atau keuangan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Yang pertama itu adalah iblis tidak suka atau tidak ingin kalau kebutuhan anak-anak Tuhan terpenuhi. Mengapa iblis tidak menyukai kebutuhan kita tidak terpenuhi? Karena dia tahu kalau nanti kita tidak bisa bayar tagihan, tidak bisa kita mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, maka iblis tahu kalau kita itu pasti lemah. Iblis tahu kalau itu bisa menjadi alasan orang mundur dari Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau berbakti kepada Tuhan. Itu makanya yang pertama itu iblis paling suka kalau dia melihat kita itu susah dalam hal keuangan, ya. Kalau kita sakit, nah iblis senang. Bahkan ia buat penyakit itu. Kenapa? Ia tahu kalau ini bisa menjadi alasan nanti orang-orang jatuh, imannya lemah, menyalahkan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, saudara, iblis tidak ingin kalau kita kekurangan, iblis tidak ingin saudara kita itu jadi berkat di ladang Tuhan. Karena dia tahu pasti pekerjaan Tuhan akan terganggu. Jadi dia serang ekonomi. Dia serang keuangan anak-anak Tuhan, orang percaya. Kalau orang dunia yang ikut dia gak apa-apa. Yang tidak mau peduli Tuhan, tidak mau peduli pekerjaan Tuhan, ya gak apa-apa. Biar aja diberkati. Karena tuh mereka tidak peduli dengan Tuhan. Nah, dua ini saudara menjadi keinginan iblis dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Nah, itu makanya saudaraku, dalam kebenaran firman Tuhan kemarin kita sudah belajar bersama-sama bahwa kita berjuang bersama-sama. Yang pertama itu adalah memahami apa sebenarnya yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita, orang percaya. Lalu apa perjanjian Tuhan dengan umatnya, itu harus tahu. Misalnya kita harus tahu bahwa ada janji Tuhan bahwa dia tidak menginginkan kita miskin. Ada perjanjian Tuhan kalau dia ingin memberkati kehidupan kita dan sebagainya. Dan sebagainya. Ya. Itu harus kita pahami dengan baik. Dan pada minggu kemarin yang terakhir kita dengar firman Tuhan ini, bahwa kita tahu bahwa ada pemindahan harta. Ya, ada pemindahan. Kita ulang dulu dari situ dulu. Mana ya kemarin? Kita lihat kitab
Ayub pasal 27 Ayub pasal 27 ya ayat 13 ya silakan. Ayub 27 ayat 13 demikian firman Tuhan. Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Ayat 16. Ayat 16. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat. 17. Sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Ya. Ini sebenarnya kemarin pada ibadah kita terakhir, saudaraku, dalam pemberitaan firman ini sudah kita baca. Bahwa dikatakan di sini inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah. Ya. Di ayat 16, jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya, menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya. Nah, di dalam saudara perjalanan kehidupan kita, pastikan kita tidak cemburu dengan orang lalim, orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Kita harus bisa menahan hati, saudara, ya, menahan diri. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu ada waktunya. Ya. Kita harus berpegang pada firman ini. Firman Tuhan harus kita pegang. Dikatakan saudara, sekalipun ia yang menumpuknya, ia tumpuk. Namun orang benar yang akan memakainya, orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Ya. Ini harus kita bisa menahan diri. Ya. Harus kita bisa menahan diri. Karena kita berpegang, kalau kita percaya firman ini, kalau kita percaya firman Tuhan, maka harus bisa menahan diri. Artinya tidak marah dengan orang yang mendadak kaya, tidak iri, tidak dengki, atau tidak berusaha juga untuk menjatuhkan mereka. Untuk apa? Karena kenapa? Ada bagian orang benar. Tuhan menyediakan bagian orang benar. Tuhan menyediakan bagian orang yang berkenan kepadanya. Ya, jangan-jangan mereka tumpuk sekarang, jangan-jangan dipindah juga kepada orang benar. Kalau memang di pandangan Tuhan hidup kita benar. Itu kita lihat saudaraku, ya, bagaimana susahnya penguasa seperti seorang Soeharto pada waktu ia menjelang jatuh. Bagaimana jayanya dia, tapi ketika dia jatuh menjadi sakit-sakitan dan akhirnya meninggal, dan dia juga tidak bawa harta itu semua. Apalagi saudara, kalau harta itu ditinggal lalu anak bunuh-membunuh, sangat tidak mewariskan yang baik. Ya, ini harus kita renungkan baik-baik. Jadi apa yang menjadi pegangan kita? Firman ini. Kita percaya firman itu.
kita yakini firman itu saudara ya. Nah kita melihat saudara Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya, itu. Ini benar. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Itu makanya yang perlu kita jaga itu adalah hidup kita. Hidup kita. Ya, saya juga berjuang saudaraku. Ya, saya berjuang untuk tidak tercebur dengan hal-hal yang mengotori kehidupan kita secara rohani. Ya. Ada beberapa kali saya mendengar cerita-cerita teman-teman dari kemarin-kemarin dari beberapa pilkada yang ada anggota DPR yang pernah berkata, aku tidak percaya lagi kepada para pendeta-pendeta ini. Ya. Kenapa? Karena dia pernah katanya ngasih bulat-bulat uang. Tapi ternyata uang itu dipegangnya di kantongnya. Tidak jalan. Ini mengerikan dan apalagi orang yang mengerti firman Tuhan. Tidak perlu itu tidak perlu itu dijadikan alasan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat bahar perdita semuanya nggak bisa. Dosanya tetap ditanggung sebagai dosanya, kita tetap harus berjuang menyelamatkan diri kita masing-masing. Amin. Ya, nggak bisa kita menjadikan alasan. Haruibana, sedangkan dia. Nah ini saudaraku, saya rasa ini tidak bohong-bohongan. Kenapa? Karena hamba Tuhan juga yang bilang sama saya, Pak, saya ketemu dengan dia sambil istrinya nangis-nangis. Nangis-nangis, serius nangis-nangis. Bahkan jangankan katanya sama temannya hamba Tuhan, sedangkan sama jemaatnya pun katanya tidak dikasih. Jadi ini memang sangat tidak, orang benar saudaraku tidak harus mengambil yang tidak benar. Tidak harus mengambil bagiannya dari yang tidak benar. Ya. Bahkan pada waktu saya bersama mendoa-doakan dulu Pak Kasmin, ada beberapa kali itu sebagai transport saya untuk saya selesai berkhotbah, saya tidak ambil. Ada beberapa kali itu saya tolak. Itu pun transport saya karena saya pelayani. Ya memang saudaraku tidak gampang. Tidak gampang memang menolak hal yang tidak baik itu. Tidak gampang. Apalagi kalau kita teringat akan keadaan kita yang serba kekurangan. Tidak gampang untuk menolak. Tapi saudaraku kalau kita ingat akan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ada di sini. Ya. Saya waktu pernah entah kapan ya. Kami pernah doa malam
Tak doa malam-malam atau doa entah apa. Kok doa malam-malam saya bilang disuruh kita paraf-paraf apa. Daftar hadir saja katanya, kok daftar hadir malam-malam. Tapi ya udahlah pikirku, ya urusan mulai itu pikirku. Gitu-gitulah saudaraku. Kadang-kadang permainan itu ya kita harus hindari memang. Dan harus kita selalu kuat mengelus dada. Ya, sepanjang kita tidak ikut campur. Ya. Memang agak mengerikan. Permainan setan ini saudaraku bukan. Sebenarnya itu tipu daya iblis loh. Tipu daya iblis. Kalau kita sudah terjebak, ada sesuatu yang dicuri iblis dari hidup kita, justru yang lebih besar yang disediakan Tuhan. Ayo kita katakan amin saudara. Amin. Justru ada itu cara iblis mencuri. Karena dia tahu ketika hidup kita ya tercebur dalam ketidakbenaran, maka iblis berhak merampas apa yang sudah disediakan Tuhan dalam hidup kita. Makanya saudaraku perlu kita renungkan ayat-ayat ini. Perlu kita renungkan ayat-ayat ini. Ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tapi kekayaan orang berdosa disimpan, ditumpuk untuk orang benar. Ya. Saya dulu waktu masa-masa remaja, ya, ada apa namanya, ya istilah di kampung-kampung lah, lumayan keuangan orang tuanya lumayan. Tapi karena mungkin ini bagian, saya yakin ini bagian dari kebenaran firman sebagai contoh-contoh. Ya. Jadi anaknya ini ya mungkin karena malas belajar apa segala macam, jadi dibawa-bawanya lah temannya anak yang pintar. Jadi dibiayailah hidupnya ini. Kemana-mana dibiayailah hidupnya ini. Ya, orang-orang ya mungkin hampir seperti itu. Ya. Jadi dia orang tuanya yang susah-susah, dia biayai hidup orang lain. Ya. Pokoknya apa-apa, udah bantu saya nanti apa, kasih kau ini. Udah. Jadi mungkin seperti itulah. Ya. Mungkin ini bagian dari itu juga. Nah, di bawahnya kita lihat Amsal 28, kita lihat saudara. Ini harus kita berjuang menjaga hidup kita. Ya. Amsal 28 ayat yang ke-8. Ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Mengapa kita tidak perlu cemburu? Mengapa kita tidak perlu cemburu dengan orang-orang seperti ini? Karena memang Tuhan yang bilang mereka mengumpulkan itu untuk orang-orang benar dan untuk orang-orang yang memiliki belas kasihan. Ya. Latih diri aja kita berbelas kasihan. Nanti ya seperti yang sering akhir-akhir ini kita dengungkan saudara, sampaikan kepada jemaat bahwa kita mulai menyisihkan. Bila perlu sebelum kita mulai ngumpul, kita udah mulai sisih-sisihkan. Nah ini untuk bagian nanti untuk sosial kapan kami ke lapangan. Begitu harus kita sisihkan. Jadi sehingga nanti suatu saat ketika tiba waktunya kita diarahkan untuk dikumpulkan, kita sudah ada persediaan. Kita sudah sisih-sisihkan. Justru itu Tuhan senang kalau jauh-jauh sebelumnya kita sudah sisihkan. Karena Tuhan
Lihat, Tuhan janji, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Entah bagaimana caranya, nggak perlu kita pikirkan itu. Tuhan yang bekerja di dalam alam roh. Kita nggak. Seperti saya sampaikan kepada kita. Kalau waktu Saul jatuh sampai ia mati, orang bingung. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Padahal di dalam alam rohnya bekerja. Ya kan? Dari mana kita tahu di dalam alam roh bekerja? Yaitu dia. Roh Tuhan sudah undur dari Saul. Dan dia diganggu oleh roh jahat. Itu. Jadi itu di dalam alam roh. Kejadian kejatuhan Saul itu pekerjaan di dalam alam roh. Gak ada yang tahu itu. Gak ada yang tahu. Jadi demikian juga Tuhan bekerja, bagaimana orang kaya jatuh, para orang-orang hebat jatuh, gak ada yang tahu itu. Itu pekerjaan Tuhan di dalam alam roh. Bagaimana orang benar tiba-tiba naik, itu gak ada yang tahu itu. Bahkan dia sendiri pun gak pernah berpikir kalau dia bisa mengalami pengangkatan atau dia mengalami diberkati hidupnya. Gak ada yang tahu itu. Bahkan dia gak pernah mimpi kayak begitu. Tapi itu dikerjakan oleh Tuhan di dalam alam roh ketika kita berjuang berkenan kepada Tuhan. Itu Tuhan kerjakan. Nah, apa yang harus kita perjuangkan? Berjuanglah hidup kita benar. Benar bukan di pandangan orang ya. Benar di pandangan Tuhan. Benar karena hidup menjaga hati di hadapan Tuhan. Menjaga langkah hidup kita, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga hidup kita sepadanan dengan firman. Kalau benar di mata orang, itu karena yang kita tunjukkan sama dia. Dia lihat kita benar, tapi yang dia tidak lihat, itu yang Tuhan lihat. Ya. Banyak yang tidak bisa dilihat orang, tapi Tuhan bisa lihat. Nah, kadang-kadang kan yang kita bela itu kan, oh, aku benar, itu kan yang dilihat orang kan. Padahal kita tahunya sebenarnya, kita tahu kalau sebenarnya kita tidak benar, tapi karena membela diri, karena di pandangan orang kita ini nggak ada cacat, ya. Bahkan tadi saya juga terkejut. Ya, saya tadi sebentar ke dinas tertentu ya. Kami ngomong-ngomong, ya. Tiba-tiba dia bilang, ini harga baju per satu orang 1 juta. Tapi nggak perlu saya kasih tahu apanya itu, apa itu siapa yang buat itu anggaran itu ya. 1 juta, tapi baju yang dikasih hanya baju-baju seragam apa katanya, pelayan di restoranan ini. Pelayan baju seragam na hira-hira sungunima, baju na di rumah makan. Ima Subinoto berapa, tapi apa dibuat di situ 1 juta. Per satu orang harga bajunya 1 juta. Makanya ada yang apa, aku buat baju ini. Jadi memang agak jadi saya pun tersonggot kan. Wah, saya sampai songonia teh. Jadi memang agak ngeri memang apa ini. Kehidupan ini saudaraku. Ya, mereka berpikir bahwa itu ada semua apanya itu ke depan. Ada. Itu kita harus jaga hidup kita ya.
Gak gampang memang, gak gampang memang saudaraku menolak hal-hal yang umpan-umpan iblis ini, gak gampang. Ya, makanya ketika teman-teman kami di PGPP ada beberapa yang tiba-tiba mengundurkan diri. Nani ripu donat tuarisada anong kepengin. Ya aku ketawa aja sih, ketawa saja. Saya ketawa aja karena kita melakukan aktivitas itu ya sedia no, udah kita lakukan. Ya. Itu dia. Jadi saya berharap saudaraku ya, mari kita belajar percaya firman ini. Bahwa ada upah orang benar. Amin. Ada upah orang yang mempunyai belas kasihan. Ada. Jadi nanti biarlah kita didorong oleh belas kasihan. Untuk melakukan, saya kalau boleh saya bilang sih, saya sudah bilang kepada kita, sisihkan. Ya, sisihkan. Nah ini pelan-pelan. Ya. Sehingga nanti ketika kapan kita misalnya dengarkan arahan, mari kita kumpulkan seberapa yang bisa kita lakukan. Enggak, karena kita sudah memang jauh-jauh sebelumnya Tuhan, kita sudah sisihkan, kita sudah siapkan diri untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kerinduan hati Tuhan adalah Ia mengambil harta Kanaan dan memberikannya kepada bangsa Israel yang baru Ia bawa keluar dari rumah perbudakan. Itu kan harta orang Kanaan sebenarnya, yang dimaksud berkat susu dan madu itu. Tapi karena Tuhan yang empunya langit dan bumi, Ia yang empunya emas di bawah bumi, maka Dia berhak, tentu dengan cara-caranya sendiri. Ya. Makanya dunia gak bisa percaya saudaraku. Kalau bangsa Israel kembali ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka, bagaimana orang dunia ini, tanah kami dulu mana bisa. Dikasih Tuhan sama kami, dia bui. Ya kan? Bisa. Ya Tuhan yang kasih ini sama kami dulu, mana bisa. Kalau secara hukum dunia mana bisa kan. Tapi itulah makanya sampai hari ini saudaraku, banyak bangsa yang tidak bisa berpihak kepada bangsa Israel. Ya, banyak. Sedangkan agama Islam pun saudaraku sebenarnya tahu sejarah perjalanan orang Israel itu, bagaimana mereka menduduki tanah Kanaan. Mengapa mereka tahu? Ya, karena saudaraku perjalanan orang Israel itu dicatat juga di Al-Quran. Perjalanan Musa itu ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Tuhan membelah laut, kita sering mendengarkan ustadz itu berkhutbah mengenai Musa yang membelah laut itu. Berarti mereka mengakui perjalanan orang Israel itu dulu ada di tempat perbudakan, lalu mereka bergerak. Itu Tuhan yang buat. Tuhan yang membuat itu tanah Kanaan menjadi bagian dari orang Israel. Itu yang Tuhan janjikan bagi orang benar. Itu yang Tuhan janjikan bagi orang yang memiliki belas kasihan, yang siap untuk menjadi saluran bagi orang lain. Tuhan telah menjanjikan yang ditumpuk orang berdosa akan menjadi bagian orang benar. Akan menjadi bagian orang yang memiliki belas kasihan.
kepada orang-orang yang lemah. Jadi kerinduan hati Tuhan itu adalah untuk mengambil harta orang kafir, orang berdosa, dan memberikannya kepada orang benar. Haleluya. Nah, makanya yang perlu kita siapkan itu adalah bagaimana hidup kita menjadi orang benar. Bagaimana hidup kita dapat menjadi orang yang hidup dalam kebenaran firman. Bagaimana hidup kita bisa menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Siap menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Siap menjadi bendahara-bendahara Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Ya. Sebab saudara, banyak orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan, tetapi tidak banyak orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, coba kita lihat dulu Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Ya. Yohanes 2 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, Terus banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Terus 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semuanya. jadi banyak orang yang percaya pada waktu itu karena mereka mendengar ajarannya, karena mereka melihat tanda-tanda yang ia buat, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya, itu yang kebanyakan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita umat Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tidak mau peduli itu kita golongan apa, tinggal di daerah mana, kita pangkat kita apa, ya, sosial kita hebat atau tidak, apakah anak yatim, apakah orang kaya, apakah janda, orang berpengaruh, apakah tidak berpengaruh. Tuhan tidak mau tanya itu kepada kita. Yang Tuhan cari adalah orang yang berkomitmen mau benar di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Nah, saudaraku, kita akan perhatikan selanjutnya bagaimana perjanjian Tuhan itu. Bagaimana perjanjian Tuhan itu menjadi bagian kita atau berkuasa ketika kita, saudara, mendapatkan janji Tuhan, memiliki janji Tuhan, menyimpannya dalam hati kita, lalu perjanjian itu menjadi berkuasa, menjadi nyata dalam hidup kita, ya. Nah, kita lihat dulu, saudara, Ulangan pasal 8, ya, ayat yang pertama. Ulangan pasal 8 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Perjanjian Tuhan mengandung kuasa. Coba kalau ada seseorang yang mengatakan kepada kita, pergi ke tempat ini, katakan kepadanya bahwa aku yang suruh kau ke sana. Minta ini kepadanya, ini minta. Kehadiran kita di sana, saudaraku, bawa otoritas. Karena kenapa? Ada yang suruh kita. Ada yang ucapkan perkataan-perkataan perjanjian dengan kita. Pergi ke sana, pasti nanti kamu akan dapatkan ini. Kalau orang itu tidak memberikan,
seperti yang diperintahkan, maka satu itu bohong berarti. Atau yang kedua, ya, itu membangkang orang itu. Tapi dengan Tuhan gak bisa, saudara. Gak ada yang bisa membangkang kepada Tuhan. Kalau ia berkata ya, pasti ya. Kalau ia berkata amin, pasti amin. Kalau Tuhan yang berjanji kepada kita, kehadiran kita, ya, kehadiran kita di dalam menuntut janji itu, baik kepada iblis maupun kepada roh-roh dunia ini, kita memiliki otoritas membawa janji itu yang diucapkan Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya perjanjian yang kita terima dari Tuhan itu menjadi berkuasa, menjadi berotoritas untuk kita dapat mendapatkannya, itu harus dimulai di dalam ketaatan. Makanya malam ini saya membuat tema, saudaraku, perjanjian dan ketaatan. Perjanjian dan ketaatan. Di dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, kalau ada yang melanggarnya, maka perjanjian itu batal. Jadi saudaraku, kalau kita tidak mentaati sesuai dengan perjanjian, kita tidak taat sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan, seperti yang dikatakan segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan apa? Setia. Setia berarti, saudaraku, tidak ada tidak ada alasan untuk berkata tidak. Harus di dalam ketaatan penuh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan sesuai dengan perjanjian. Sebab ini, saudaraku, kalau kita baca sekali lagi Pak, ayat 1 ya, kita melihat, perhatikan. Ayat 1. Ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya, haruslah kamu lakukan dengan setia. Haruslah kamu lakukan dengan setia. Lanjut Pak. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, itu ada negeri yang dijanjikan Tuhan. Ada janji Tuhan untuk memberikan negeri kepada umatnya. Itulah negeri Kanaan yang akan dia beri kepada umat. Tetapi negeri yang dijanjikan Tuhan itu tidak akan bisa menjadi bagian umatnya kalau mereka tidak melakukan perjanjian itu dengan setia. Tidak melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, mereka melanggar perjanjian Tuhan dengan mereka, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan isi dari perjanjian. Tidak bisa mereka dapatkan negeri itu kalau mereka tidak mentaatinya. Jadi saudara, semua janji Tuhan itu akan tergenapi kita taati. Contoh perjanjian Tuhan. Harta orang benar, orang berdosa ditumpuk untuk orang benar. Ya, kalau kita berjuang untuk menjadi orang benar, baru bisa. Benar di mata Tuhan, bukan benar di mata manusia. Baru tadi dikatakan itu ditumpuk untuk orang yang berbelas kasihan. Ya harus kita tepati. Kita harus berbelas kasihan. Supaya itu bisa ditepati Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, semua perjanjian Tuhan akan menjadi wibawa kita
yang akan kita bawa kepada roh-roh dunia ini. Kita bawa mandat perjanjian Tuhan. Itu hanya memungkinkan kalau kita posisinya dalam ketaatan full di hadapan Tuhan. Taat. Taat. Menghormati isi perjanjian itu. Melakukannya dalam ketaatan. Melakukannya dengan penyerahan total. Bahkan kadang-kadang saudara tidak enak begitu. Ada hal-hal yang tidak enak. Menyakitkan ya. Menyebabkan kesakitan pada diri kita. Tapi karena memang itu sudah menjadi perjanjian antara kita dengan Tuhan. Tuhan dengan kita. Maka kita supaya jangan kehilangan hak kita dalam isi perjanjian itu, ya kita harus taat. Merelakan diri kita untuk ya menderita. Menderita sesaat. Orang kita bekerja juga nggak ada yang nggak menderita. Orang mengolah sawah juga pasti menderita. Ya. Karena dia berharap akan ada hasilnya. Demikian juga kita di dalam melakukan perjanjian dengan Tuhan. Ya. Memang ada juga saudara orang yang pertama-tama semangat tapi ternyata berat untuk melakukan. Tapi dia tetap bersungut-sungut. Dia tuh Tuhan non, dia tuh Tuhan non. Mananya Tuhan ini, mananya Tuhan ini. Padahal sebenarnya ya, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan, ya kita harus memiliki sifat dan sikap taat. Ya, taat. Begitu. Karena Tuhan sudah mengingatkan kepada kita dalam firman Tuhan. Lakukanlah seperti bukan untuk manusia. Tapi seperti untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Jadi dalam melakukan apapun ya kita seperti, dan Tuhan sendiri juga yang akan membuka jalan bagi kita. Ya. Jadi mari kita belajar memahami dengan baik. Ya. Ada siklus yang dibuat oleh setan yang berulang-ulang itu. Untuk menekan kita supaya kita kalau boleh kita menyangkal Tuhan, melawan Tuhan, ya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan dibutuhkan sikap teguh, berjaga-jaga, ya berjaga-jaga. Ada beberapa strategi setan untuk dapat membuat kita kehilangan bagian-bagian kita daripada Tuhan. Dan ini saudaraku, iblis memakai ini lebih sering untuk menyerang orang-orang percaya, ya. Ini hal-hal yang sering digunakan iblis untuk mengarahkan pandangan kita tidak tertuju pada firman, tidak tertuju pada perjanjian Tuhan dengan umatnya, tapi justru tertuju pada ya siklus kekalahan yang dibangun setan di dalam kehidupan setiap kita manusia, ya. Ini yang dipakai setan itu, saudara. Serangan setan melalui keadaan ini. Yang pertama ketakutan, kekhawatiran, keraguan, beban berat, kelemahan, depresi, dan stres. Itu terus dibuat, terus berputar. Ketakutan, terus kekhawatiran, keraguan, terus beban berat, kelemahan, depresi, ya terus dibuat berputar-putar. Ya, berlanjut dia berputar. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan,
hal buruk yang sering dilakukan setan, yang dilakukan oleh manusia. Ini yang sering kita lakukan. Hal yang paling buruk yang sering kita lakukan adalah justru melakukan apa yang diinginkan setan. Ketika kita tertekan, ketika keuangan kita mulai mengalami tekanan dan kita ada dalam depresi yang cukup berat. Nah, yang sering kita lakukan adalah satu, kata setan, gak usah kau ibadah. Gak usah kau ibadah. Kau kan lagi kecewa. Kau kan lagi tertekan. Kau kan lagi depresi. Gak usah kau ibadah. Gak usah kau berdoa. Kecewalah kau dengan Tuhan. Kecewalah kau dengan banyak orang. Kecewalah kau dengan gerejamu. Kecewalah kau dengan pendetamu. Kecewalah kau dengan teman-teman seimanmu. Kecewalah kau. Nah, itulah yang dibuat setan. Dan itu yang ditunggu-tunggu setan untuk kita kerjakan. Itu bisikan-bisikan setan. Gak usah kau semangat, gak usah kau bergairah, gak usah kau berdoa. Bila perlu pengaruhi orang lain supaya seperti kau. Makanya banyak orang yang lemah pasti akan melemahkan orang lain. Itu sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita, terutama orang-orang yang percaya. Yang kedua adalah setan akan bilang, gak usah kau menabur benih. Kau kan ekonomimu lagi hancur. Gak usah. Padahal sebenarnya hukum roh dan hukum fisik tidak ada yang bisa menuai tanpa menabur. Baik di dalam Alkitab, kalau kita baca Alkitab, secara hukum dunia juga begitu. Secara hukum roh, alam roh juga begitu. Nah, dibuat setan itu persis seperti alasan-alasan seperti keadaan kita. Ngapain kau? Gak usah kau menabur. Keadaanmu kalau sekarang udah ngerti kau Tuhan itu. Gak usah kau menabur. Kan Tuhan itu ngerti. Padahal dengar baik-baik, Tuhan gak pernah menuntut kepada kita yang tidak bisa kita lakukan. Ya kan? Yang bisa kita lakukan ya Tuhan tuntut dari kita. Janda yang diapa itu pun Tuhan tidak tuntut sama dia sendirinya. Yang beri dan Tuhan puji dia. Yang memberi lebih banyak dari orang kaya. Padahal berapa yang dikasihnya. Tapi Tuhan katakan bahwa dia yang dia beri lebih banyak daripada orang-orang kaya. Kenapa? Karena itu yang ia punya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali keadaan kita dipakai setan menjadi alasan untuk kita jangan mau melakukan apa yang menyenangkan di hati Tuhan. Haleluya. Inilah sebenarnya saudaraku cara-cara setan yang harus kita lawan. Ya. Gak usah kembalikan milik Tuhan. Apalagi kalau ada yang mendukung kita mengenai itu. Ya, kau udahlah ngerti Tuhan itu kok keadaan kan begini sekarang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saya rasa kita sebagai manusia juga ngerti. Misalnya begini, ya, saudara sudah tahu bahwa ada orang, ya, dia tidak punya apa-apa, tapi dia bawa pisang ke rumah kita, ya, dia bawa apa, pasti juga kadang-kadang kita tidak tega kan, nggak binoto keadaannya, ya, makanya saya juga heran loh, orang kaya datang ke pesta orang miskin, dikasihnya apa suka-sukanya lah, seberapa yang dia biasa. Padahal orang miskin datang ke pesta orang kaya, dia pakai justru lebih banyak dia kasih. Gak tahu lah ya, ada orang-orang seperti itu. Mulo namoraun segani ba mangalian sokonon. So dia di mana ya non? Gabi so jalan non, gabi mangrungu tunggu di mana non. Banyak orang seperti itu loh.
Karena aku dengan teman-teman itu kalau ngomong-ngomong kan sering ada ungkapan-ungkapan seperti walau tu namora ikon pikir doa. Ada juga memang sih sebagian orang nggak peduli, udah kaya itu nggak usah kasih apa-apa. Tapi ada orang yang jaga gengsi, ya justru orang susah ngasih lebih banyak kepada orang yang kaya. Orang kaya apa adanya dikasihnya sama orang susah. Nah itu. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan itu nggak pernah berhutang sama kita umatnya. Dia itu baik, penuh kasih. Dia tahu keberadaan kita. Ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi kita. Saya rasa kalau kita sebenarnya memahami Tuhan itu dengan baik dan dengan benar, ya ada orang mengikut Tuhan, tapi mereka tidak memahami Tuhan dengan benar. Ya, kita harus memahami Tuhan itu dengan benar. Kita harus berpikir positif, sedangkan nyawanya saja Ia berikan bagi kita untuk menggantikan kita sebagai orang terhukum akibat dosa kita. Ya, makanya dikatakan oleh firman Tuhan, kalau bapa yang jahat tahu memberikan yang terbaik kepada anaknya, apalagi bapamu yang di sorga. Nah, bapa yang jahat itu baru pulang mabuk, saudara. Ya, ya. Tapi dia masih berpikir tentang yang baik untuk anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Gak pernah mabuk. Ya, gak pernah mabuk. Gak pernah jahat. Dia baik. Kepada orang yang mengkhianati dia. Kepada orang yang menjual dia. Tetap kepada orang yang ingin membunuhnya. Tetap ia naikkan doa, Bapa ampunilah mereka. Itulah buktinya Tuhan kita itu baik. Selalu kita berpikiran positif terhadap Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Baik, sampai di sini firman Tuhan. Nanti kita lanjutkan ke depan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian, apa yang dapat memisahkanku.
sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Seperti Kau Yesus, sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Amin. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Amin. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Saudaraku, malam ini saya mengajak kita sejenak bersaat teduh, merenungkan kebenaran firman yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Bahwa sebenarnya Tuhan tidak sulit untuk memberkati kita anak-anaknya. Orang Israel ada dalam perbudakan, tapi Tuhan menjanjikan kepada mereka berkat yang besar, berkat susu dan madu di tanah perjanjian. Keadaan kita pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak yang tidak baik seperti orang lain di sekitar kita, atau mungkin seperti tetangga kita. Kita masih jauh di bawah mereka. Tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa ada janji Tuhan yang harus kita pegang. Yaitu ia berkata bahwa orang berdosa yang menumpuk harta ia sediakan untuk orang benar. Orang-orang berdosa yang menumpuk harta akan dibagi-bagikan oleh orang yang memiliki belas kasihan. Itu disediakan untuk orang-orang benar yang memiliki belas kasihan. Saudaraku, Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak berdusta. Tuhan ingin kita belajar bersikap benar, berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, supaya apa yang Ia janjikan dapat menjadi bagian kita, anak-anaknya. Seandainya pun Tuhan tidak mengizinkan dan memberikan kita kaya, percayalah, Ia telah menyediakan yang terbaik bagi kita di dalam kerajaan sorga. Lazarus, dia mati tidak kaya, tapi dia dipangku orang kaya di dalam kerajaan sorga. Tuhan
Tuhan menyediakan apa yang baik bagi orang-orang benarnya. Mari berjuang hidup benar di mata Tuhan. Sekalipun kita seperti teraniaya, saya percaya Tuhan membela apa yang menjadi hak-hak kita di hadapannya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat
Satu hal yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, bagaimana hidup kita makin berkenan di hadapan-Nya. Dan bagaimana kita dapat mencapai janji Tuhan itu menjadi bagian kita. Yaitu Tuhan ingin kita taat. Ketaatanlah. Ketaatan membuat kita berkenan kepada Dia. Ketaatan membuat kita mencapai apa yang menjadi janjinya dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, satu hal kami rindukan di hadapan Tuhan. Jamalah kami Tuhan. Tariklah hidup kami, jadikan kami orang yang mentaati hukum-hukum Tuhan. Taat terhadap perintah-perintah firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami tidak berdaya tanpa Engkau. Bersama dengan Engkau Tuhan kami kuat. Hanya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan kami boleh sampai pada semua tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, berkatilah kami dengan roh ketaatan. Berkati kami dengan roh ketaatan kepada Tuhan. Berkati kami dengan roh ketaatan kepada firman-Mu. Untuk kami hidupi, untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan, untuk kami taati. Supaya kami hidup dalam perjanjian firman-Mu. Di dalam hidup kami selalu hidup akan janji-janji Tuhan. Kami perkatakan, kami imani, kami percayai bahwa firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, adalah perjanjian Tuhan dengan setiap kehidupan kami. Perjanjian Tuhan yang tidak pernah diingkari, perjanjian Tuhan yang akan Ia wujud nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang kami percayai akan memulihkan kami dari keadaan kami, membawa kesembuhan bagi kami, menolong kami pada saat susah, membuka jalan kepada kami saat kami tersesat dan tidak tahu jalan keluar. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu, pulihkan semua anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan tangan mereka, berkati mereka dengan kesehatan, beri mereka kekuatan yang berlipat-lipat kali ganda. Buatlah mereka berhasil, buatlah mereka beruntung dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Yesus, kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan akan membuat mereka mampu mengerjakan, mampu mencapai apa yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal-hal yang besar yang Tuhan bisa sediakan bagi kami umat-Mu, anak-anak-Mu. Maka kami berdoa, persiapkan kami untuk hal itu. Persiapkan anak-anak-Mu untuk hal itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu akan tumbuh berakar kuat di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.